Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrona Nadiatun Syahada dari Sosiologi 2E, NIM saya 12280309192. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu administrasi publik. Pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi publik. Yang kedua, siapa tokoh-tokoh peletak dasar ilmu administrasi publik. Yang ketiga, mengapa administrasi publik penting untuk dipelajari dalam kehidupan. Yang keempat, apa hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, bagaimana dimensi-dimensi ilmu administrasi terkait satu sama lain. Yang keenam, apa perbedaan administrasi publik dan administrasi private. Pertama, ada pengertian administrasi publik. George Terry, definisi administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang Pesiagian, definisi administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada tokoh peletak dasar ilmu administrasi publik. Ada 2, ada F.W. Taylor sama Henry Farrell. Selanjutnya, mengapa administrasi publik penting untuk dipelajari dalam kehidupan? Karena ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan organisasi publik. Administrasi diperlukan untuk mengelola dan mengatur perencanaan di kegiatan kerjasama antara anggota organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan semestinya. Oke, yang selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan dengan ilmu politik. Ilmu administrasi dengan ilmu politik sangat memiliki hubungan yang erat karena memiliki objek material yang sama, yaitu negara. Ilmu administrasi memiliki tujuan untuk mengatur tindakan lembaga pemerintah dalam menjalankan praktik kehidupan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan hubungan antar lembaga. Yang kedua, hubungan dengan ilmu ekonomi. Kedua ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat karena saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Ilmu administrasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara, sedangkan ilmu ekonomi membahas tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga, hubungan dengan psikologi. Psikologi sangat diperlukan dalam penelitian administrasi publik karena secara ilmiah dapat menjelaskan tingkah laku dan sikap seseorang. Pengetahuan terhadap faktor kejiwaan seseorang dapat membantu menjelaskan perilaku manusia dalam organisasi. Yang keempat, hubungan dengan ilmu sosiologi. Sosiologi berperan agar masyarakat lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. Proses bermasyarakat pun dapat lebih terorganisir dan teratur. Next, ada dimensi-dimensi ilmu administrasi saling terkait satu sama lain. Ada 5 aspek dimensi ilmu administrasi saling terkait satu sama lain, yaitu organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Dimensi-dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena setiap dimensinya saling memaknai. Kaitan administrasi dengan organisasi dan manajemen dapat dianalogikan. Administrasi merupakan cara prosesnya, dan organisasi merupakan wadahnya, dan manajemen merupakan pelaksanaannya. Yang terakhir, perbedaan administrasi publik dan administrasi private. Dari segi tujuan, administrasi publik lebih berfokus pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Sedangkan dalam administrasi private memiliki tujuan untuk kepentingan golongan sendiri dan perkembangan perusahaan melalui akumulasi modal, penambahan investasi, dan keuntungan yang lebih wajar. Yang kedua, aspek proses dan cara kerja. Administrasi publik lebih mengutamakan prosedur yang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan administrasi bisnis lebih mudah disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir ada aspek kepegawaian. Pada status kepegawaian, administrasi publik disebut dengan pegawai negeri dan harus bekerja berdasarkan sistem kepegawaian dinas sipil. Sedangkan status kepegawaian dalam administrasi private disebut karyawan. Penggajian dan pemberhentiannya pun lebih berdasarkan pada kinerja atau prestasi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.